Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys. Back to reality Persipura. Tim Persipura Jayapura, tangkap layar Dokpri. Musim tahun 2021 sampai tahun 2022 merupakan musim terberat bagi Persipura Jayapura dalam menjalani setiap pertandingan yang sudah difokuskan di Bali. Melakoni 34 laga baik home ataupun away, Persipura hanya mampu memenangi 10 laga dan 9 kali seri. Sebenarnya harus 39 poin namun akibat mogok bermain kontra Madura United di putaran kedua menjadi biang kerok degradasi dengan dikurangi 3 poin sehingga Persipura mengakhiri Liga 1 Indonesia musim tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan 36 poin. Persipura dipastikan degradasi walaupun memiliki poin yang sama dengan Barito Putra, namun tim Mutiara Hitam ini kalah head to head sehingga harus turun kasta bersama Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh. Musim tahun 2021 sampai tahun 2022 merupakan musim terberat Persipura sehingga degradasi. Karena ada banyak problem yang dijalani di musim terberat ini, hal-hal ini dikatakan realita karena hal tersebut yang membuat Persipura Jayapura patah arang sehingga tidak bisa bersaing dengan kontestan klub Liga 1 Indonesia lainnya. Ada banyak realita kehancuran Persipura, seperti 1. Dicoretnya Boaz Solosa dan Justinus Pae. Jika dilihat kualitas pemain Persipura dari belakang hingga striker, semua memiliki kemampuan bermain yang sangat baik. Skill, kecepatan dan ketenangan sudah tertanam dalam diri pemain Papua, hanya seperti mereka seperti kehilangan sosok pemimpin, panutan dan teladan bagi pemain muda lainnya. Perlu diketahui, pada tanggal 5 Juli tahun 2021 Persipura secara resmi mencoret legenda hidup Boaz Solosa dan Justinus Pae akibat masalah indisipliner. Semua sudah tahu siapa itu Boaz Solosa dan Justinus Pae dalam tubuh Persipura dan bukan saja Persipura, semua anak-anak muda Papua sangat mengidolakan kedua sosok ini. Saat dicoret, mereka mempertanyakan bahkan memarahi manajemen Persipura yang tanpa ampun mencoret legenda hidup Persipura. Memasuki awal musim hingga berakhirnya walaupun Justinus Pae sudah bergabung di putaran kedua, namun tetap saja mereka merindukan Boaz Solosa. Kehilangan panutan berdampak pada permainan pemain muda yang sangat membutuhkan pemimpin dan pemain senior sehingga gairah bermain sepak bola Persipura turun drastis. 2. Pergantian manajer Persipura. Siapa yang tak kenal dengan Rudy Maswi? Beliau merupakan salah satu sosok di balik keberhasilan Persipura di beberapa musim terakhir. Rudy Maswi sudah lama menjabat sebagai manajer Persipura. Sosok Rudy Maswi di Persipura sudah dianggap sebagai bapak oleh pemain Persipura. Kecintaannya kepada Persipura sangat luar biasa. Namun saat ia meninggal kursi manajer dan digantikan oleh Bento Madubun mulai terlihat. Aksi protesnya kepada wasit yang berdampak pada skorsing dan juga mogok bermainnya Persipura melawan Madura United yang berdampak pada denda, kalah WO dan pengurangan poin. Semua ini dinilai merupakan permainan buruk dari sang manajer Bento Madubun. Di sisa pertandingan sisa putaran kedua, Ketua Umum Persipura Ben-Hur Tommy Mano menunjuk kembali sosok Rudy Maswi untuk menggantikan posisi Bento Madubun dan hal ini berdampak pada sisa pertandingan Persipura, mereka mampu menyapu 3 laga sisa dengan kemenangan besar. 3. Lambatnya pergantian pelatih. Melakoni musim tahun 2021 sampai tahun 2022, Persipura lebih mempercayai sosok Jackson Tiago sebagai nakhoda Persipura. Siapa yang tak kenal Papi Jackson, julukan Jackson Tiago? Ia memiliki andil besar dalam diri Persipura di beberapa musim terakhir dengan berhasil membawa trofi Liga Indonesia ke pangkuan bumi cendrawasih. Namun di musim tahun 2021 sampai tahun 2022, juru taktik asal Brazil ini seperti kehilangan akal dalam meracik talenta berbakat dari Papua. Selalu muncul pertanyaan, ada apa dengan Papi Jackson? Kekalahan beruntun yang diderita Persipura di awal musim dan posisi Persipura Jayapura yang kian terbenam di dasar klasemen menjadi pertanyaan besar buat Jackson Tiago. Hal ini membuat Persipura mania turun jalan melakukan demo di Jayapura untuk meminta manajemen memecat Jackson Tiago. Karena selain kehancuran Persipura di Liga 1 Indonesia dan dicoretnya Boaz Solosa dan Justinus Pae juga dinilai bagian dari permainan Jackson Tiago. 4. Lambatnya melihat kebutuhan pemain dalam tim. Persipura Jayapura di musim tahun 2021 sampai tahun 2022 bisa dilihat sangat vakum dalam merekrut pemain, terlebih merekrut pemain asing yang kualitasnya di atas rata. Gonta-ganti pemain asing, bahkan memilih pemain asing yang kalah kualitasnya dari pemain lokal.
Lihat saja pada sosok Yefen Bohashvili, Henrique Mota dan Hedipo Gustavo. Ketiga pemain ini bisa dikatakan perekrutan yang gagal. Kalah kualitas dengan pemain lokal Papua, Yefen Bohashvili selalu kalah saing dengan Ferry Pahabol dan Ricky Kayame. Henrique Mota yang posisinya sebagai pemain belakang selalu kalah saing dengan Doni Monim dan Brian Fatari. Bahkan posisinya selalu diubah oleh pelatih. Tak kala ia bermain sebagai gelandang bertahan, namun tetap saja kalah saing dari Nelson Alom, Fridolin Yoku, Theo Numberi dan Takuya Matsunaga. Akibat kalah saling, di putaran kedua Persipura melepaskannya dan menggantikan pemain asing lainnya yaitu Romario Vergonzi yang berposisi sebagai striker. Mengapa Persipura tidak bisa merekrut pemain asing yang kualitasnya sangat baik? Memiliki sponsor sebesar Bank Papua dan PT Freeport, namun tidak mampu mendatangkan pemain asing hebat seperti Alberto Goncalves. Back to reality Persipura, 4 hal ini di atas menjadi hal nyata kehancuran Persipura di musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Kini pergantian manajer baru yaitu Yan Permenas Mandenas. Apa yang ia kerja? Banyak netizen menilai saat ini perahu Persipura dimanfaatkan oleh beberapa politikus yang untuk pemilu 2024 siapa saja mereka. Saat ini beberapa pemain sudah memilih meninggalkan klub dikarenakan masa depan mereka di Persipura tidak jelas. Saat ini juga banyak pemain sudah habis masa kontraknya. Mengapa Persipura vakum? Perlu diketahui, beberapa pemain sudah memilih hengkang dan pamit dari Persipura seperti Doni Monim ke Barito Putra, David Rumakik dan Fitrul Dwi Rustapa ke Persib Bandung, Irsan Lestaluhu dan Todd Rivaldo Albert Ferre juga sudah pamit namun belum menemui klub barunya, dan terakhir kemarin, tanggal 8 Mei tahun 2022, Dede Sulaiman, kiper yang sudah 9 tahun membela Persipura memilih pamit karena sudah selesai. Beberapa pemain mulai dirumorkan bakal meninggalkan Persipura karena banyak klub yang ingin memakai jasanya. Seperti Ricky Cawor ke Persija Jakarta, Ramai Rumakik ke Persib Bandung, Gunansar Mandowen ke Barito Putra, dan Nelson Alom, Ricky Kayame dan Ferry Pahabol yang bakal membela Persita Tangerang. Persipura sudah siap melakoni Liga 2 di musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Banyak pemain mulai meninggalkan klub ini bisa bertanda buruk buat tim asal Papua ini. Terima kasih atas menontonnya. Mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.